Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Halo sahabat-sahabat di PMII, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk berproses di PMII. Ngomong-ngomong, sahabat-sahabati sudah berapa lama berproses di PMII? 1 tahun? 2 tahun? Apakah bahkan lebih lama? Sebelumnya, apakah sahabat-sahabati sudah pernah mempelajari tentang peta gerakan Islam di Indonesia? Kalau belum, tonton video ini ya, dan apabila sudah, silakan beri masukan dan share pemahaman kalian di kolom komentar biar lebih bermanfaat. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Peneliti Fahmina Institut Cirebon Marzuki Wahid menyatakan gerakan Islam di Indonesia memiliki keragaman dan karakter yang khas baik dari segi pemikiran maupun gerakan. Konflik, ketegangan, pertikaian, dialog maupun harmonisasi di antara mereka merupakan bagian dari keragaman itu. Pemandangan ini menurutnya sangat mudah ditemukan di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Maka terlihat pada NU dan Muhammadiyah yang dengan mudah diidentifikasi melalui ritual dan kultural keseharian mereka. Yang tahlilan, memperingati kematian, kunut subuh, baca manakib, baca berjanji, maka hampir dapat dipastikan NU. Yang tidak melakukan itu maka segera dicap Muhammadiyah. Berbicara tentang peta pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya agama Islam di negeri ini. Marshall G.S. Hodgson membagi sejarah peradaban Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik antara abad ke-7 sampai 9 Masehi, kemudian periode pertengahan antara abad ke-10 sampai dengan ke-15 Masehi, dan periode modern yang berlangsung antara abad ke-16 sampai abad ke-20 Masehi. Pada periode pertengahan, lanjut Hodgson, merupakan periode yang harus dilalui masyarakat muslim dengan penuh kegelapan. Setelah berjaya dengan meraih supremasi dan dominasi di dunia internasional pada periode klasik, masyarakat muslim harus berhadapan dengan berbagai permasalahan yang menyebabkan kemundurannya. Kondisi masyarakat muslim pada periode ini tidak lebih berkembang dari kondisi masyarakat barat pada periode klasik. Setelah era Wali Songo, lahirlah ulama-ulama Nusantara yang sangat terkenal yang mewarisi tokoh Islam sebelumnya, seperti Nuruddin Ar-Raini, Abdul Rauf Al-Shinkili, Muhammad Yusuf Al-Makasi, Kyai Ageng Hasan Besari, Syekh Mutamakin, Syed Sulaiman, Kyai Jamsari, Syekh Mukayyim, yang kemudian diteruskan oleh ulama Haramain Al-Jawi yang bermukim di Makkah, di antaranya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Banten dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Minangkabau, yang memberikan pesan-pesan dan dorongan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu penjajah. Sebab umat Islam tidak akan bebas beribadah dengan cara merebut kemerdekaan. Yang kemudian generasi ulama Al-Jawi itu mempunyai murid yakni Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan Madura, Kyai Ahmad Dahlan dan Kyai Muhammad Hasyim Asy'ari Jombang sebagai generasi abad ke-19 Masehi, yang kemudian dilanjutkan generasi ulama pesantren sampai sekarang. Corak keislaman Indonesia sejak awal dipengaruhi oleh kerajaan Turki Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Ahmad Sani yang bekerjasama dengan Ibnu Saud, Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Abduh. Kemudian Sultan mengutus Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Samarkan, Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Jafar Shadiq. Namun ketika ulama utusan dari kerajaan Ottoman ke tanah Jawa, kerajaan Turki hancur diserang Inggris dan Prancis yang bekerjasama dengan Ibnu Saud. Ibnu Saud mempunyai guru yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian alirannya disebut Wahabiyah dan negaranya bernama Saudi Arabia yang dinisbatkan pada Ibnu Saud. Proses polarisasi setelah dunia Arab dilanda gerakan pemurnian dan pembaharuan yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dengan paham Wahabiyahnya berkolaborasi dengan penguasa baru Arab yakni Ibnu Saud. Gerakan ini tidak hanya menyangkut aspek ibadah dan akidah, namun juga muamalah. Sejak paham Wahabi merambah tanah air, maka sejak itulah umat Islam Indonesia yang awalnya homogen menjadi terpolarisasi dengan paham Wahabi sampai sekarang dengan varian-varian yang lebih beragam. Setelah Haramain jatuh ke Ibnu Saud, penguasa baru di tanah Arab itu kemudian menggandeng Ibnu Abdul Wahab dalam gerakan pemurnian dan pembaharuan Islam. Ada 2 misi besar yang diinginkan. Pertama, menjadi khilafah Islamiyah yang bersifat tunggal di kalangan dunia Islam untuk menggantikan khilafah Utsmaniyah di Turki yang baru digulingkan oleh gerakan Turki Muda pimpinan Kemal Atatürk. Kemudian, yang kedua, menjadikan paham Wahabi sebagai satu-satunya mazhab tunggal di kalangan umat Islam dunia.
Paham Wahabiyah juga tidak dapat dibendung untuk masuk ke dalam Indonesia. Masalah pokok yang menjadi sumber ketegangan sesungguhnya bukanlah substansi dari nilai ajaran Islam, tetapi lebih menunjuk kepada aspek khilafiyah seperti soal taklid, upacara kematian, tahlil dan talqin, usoli dan sebagainya, atau isu yang terkenal kala itu adalah TBC, yakni tahayul, bid'ah dan khurafat. Fenomena inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab atau motivasi kenapa Nahdlatul Ulama atau NU harus berdiri pada tahun 1926. Setelah Nahdlatul Ulama berdiri, ketegangan di kalangan umat Islam Indonesia bukan tidak ada, tetapi berpindah dari ranah kultural ke ranah politik. Dijelaskan oleh Jovan Effendi tahun 2010 menyatakan sejak pembentukannya pada tahun 1926, NU menempati posisi sentral dan memainkan peranan penting di kalangan masyarakat santri, terutama di pedesaan. Ia menunjukkan kemampuan membangkitkan kesadaran kolektif umat Islam Indonesia, terutama di bidang agama, sosial, kebangsaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari segi gerakan dan organisasi massa atau ormas, kita mengenal beberapa segmen, antara lain Sarekat Dagang Islam (SDI), ada Jamiatul Khairiyah, kemudian ada SDI yang berubah menjadi SI, kemudian ada Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, NU, Perti, Al-Wasilah, dan masih banyak yang lainnya. Adapun yang berbentuk partai politik antara lain ada PSI, kemudian Perti, lalu ada Partai Arab, Masyumi, NU, PSII, Parmusi, dan lain-lain. Kini partai politik Islam terfragmentasi pada berbagai partai antara lain PKB, P3, PAN, PKS, dan PBB. Di kalangan pemuda dan mahasiswanya terdapat sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Antara lain ada PMI, HMI, IPNU atau IPPNU, kemudian ada Pemuda Muhammadiyah, IMM, PEII, dan lain-lain. Kemudian pada kelompok kepentingan atau interest group terdapat beberapa organisasi antara lain FPI, HTI, KISDI, Laskar Jihad, JAT, MMI, LDI, CIL, CIM, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif politik, tidak selalu orang NU diidentikan dengan salah satu partai politik tertentu. Namun dalam bidang akidah, muamalah, dan harakah, orang NU mempunyai manhaj sendiri, yakni manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang bersifat dinamis dan moderat dalam menghadapi persoalan. Kemoderatan ini berangkat dari konsep wasatiyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa sebaik-baik sesuatu adalah yang berada di tengah, atau ayat ke-143 surat Al-Baqarah tentang pembentukan umat yang wasaton. Nah, bagaimana sahabat-sahabati PMI? Itu tadi adalah pembahasan seputar peta gerakan Islam di Indonesia. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita seputar materi PMI. Apabila ada yang kurang jelas atau ada tambahan informasi seputar peta gerakan Islam di Indonesia ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan apabila menurut sahabat-sahabati video ini bermanfaat, silakan share ke sahabat-sahabati PMI lainnya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.